warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batinan warzuqna ijtinabah. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Di pagi hari ini hadirin, kita akan membahas satu tema yang penting untuk kita fahami dalam rangka merekatkan ukhuwah hadirin seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Karena terkadang orang yang kurang memahami tema ini, Bapak Ibu semua, begitu mudah terkadang merendahkan saudaranya, berselisih dengan saudaranya, membenci saudaranya, padahal pada masalah yang harus saling sama-sama memahami, memaklumi, dan bisa jadi meskipun berbeda tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Nah, adab ikhtilaf ini sudah banyak ditulis oleh para ulama hadirin. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ini saya banyak merujuk kepada seorang ulama kontemporer namanya Muhammad Awwamah. Beliau punya kitab namanya Adabul Ikhtilaf. Meskipun nanti hadirin kita lihat termasuk contoh-contoh para ulama salaf sejak dahulu itu mereka bahkan sudah berbeda, bahkan dari zaman para sahabat. Tapi meskipun mereka berbeda dalam masalah-masalah agama ini, selama masalah itu adalah masalah yang bisa ditolerir, dimaklumi, mereka tidak pernah hadirin mencela, merendahkan, atau naudzubillah sampai mengkafirkan satu sama lain karena perbedaan itu. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kita harus bisa memilih mana yang memang para ulama boleh berbeda pendapat, mana bagian para ulama yang memang tidak boleh berbeda pendapat. Nah, ini kita akan urai pada pagi hari ini. Saya ingin berikan pengantar ayat ini dulu hadirin untuk menguatkan ukhuwah kita bersama, ini terkhusus di Masjid Mutiara. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah faham. Saya ingin menguatkan kembali tema ini hadirin. Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka itu adalah ikhwah, saudara kita hadirin. Al-Quran tidak mengatakan apapun mazhabnya, apapun ormasnya, Bapak Ibu semua, selama mereka adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah ikhwah, saudara kita. Karena mohon maaf, ada beberapa ormas yang mereka mengatakan misalnya itu tidak seikhwan, itu bukan ikhwah kita, seolah-olah padahal mereka itu orang beriman. Itu pernyataan yang kurang baik hadirin. Ikhwah itu Bapak Ibu semua sebenarnya dalam bahasa Arab itu digunakan untuk saudara kandung, itu ikhwah. Ini dalam bahasa Arab kita sering mengatakan akhi ukhti. Akhi ukhti itu sebenarnya itu saudara kandung, saudara senasab. Tapi perhatikan, makanya kata para ulama, innamal mu'minuna ikhwah, ini sebenarnya ini perumpamaan. Allah menghubungkan hadirin Bapak Ibu semua dengan sebelah kanannya, sebelah kirinya, depan belakangnya, semua yang ada di masjid ini. Allah sampaikan itu seolah-olah bersaudara, seolah-olah seperti saudara kandung. Seorang yang lebih muda kepada yang lebih tua seperti kakaknya sendiri, orang tuanya sendiri kepada yang lebih muda hadirin, seolah-olah itu adik sendiri, anak sendiri. Itu ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Atau di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan hadirin, di hadis riwayat Muslim,
La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai ba'din. Janganlah kalian saling dengki satu sama lain. Nih mohon maaf ya, terkadang satu ormas dengan ormas yang lain, ada pengurus masjid dengan pengurus masjid yang lain, majlis ta'lim dengan majlis ta'lim yang lain, atau naudzubillah Pak, bisa jadi Pak, ustadz dengan ustadz yang lain. Ini Ustadz Farhan dengan Ustadz Husna, naudzubillah Pak. Satu sama lain ada saling dengki. La tanajashu wa la tabaghadu, janganlah kalian mengorek-orek kesalahan, jangan saling membenci, kata Nabi. Wa la tadabaru, janganlah kalian saling berselisih. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saudara seorang muslim yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah saudara, tidak pantas dia merendahkannya, mencelaknya. Ini catatannya Mbak dari Nabi. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya meskipun hebat ilmunya, hadirin, hebat indah ibadahnya, tapi dia senang merendahkan saudaranya. Hadirin, ini kecacatan dalam keimanan kepada Allah. Wala yahqiru, at-taqwa huna, ketakwaan itu di sini. Nabi menunjuk 3 kali di dadanya. Bihasbi mri'in minasyarr, cukup seorang itu jelek akhlaknya, an yahqira akhahul muslim, ketika dia senang merendahkan saudara muslim yang lainnya. Al-muqulul muslim alal muslimi haramun damu wa malu wa irduh, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram, darahnya, hartanya, kehormatannya. Hadirin, tidak boleh kita nodai. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ada satu ayat Pak, ini di surat Al-Maidah. Hadirin, ketika Allah sadarkan Pak, Bapak Ibu semua, kita saksikannya realitas di negeri ini Pak. Ada yang ikut ormas Nahdlatul Ulama, ada yang senang ikut ormas Muhammadiyah, ada yang senang hadirin dengan kelompok Salafi, ada yang senang dengan ormas Persis, Al-Irsyad. Banyak sekali, begitu heterogen di negeri ini hadirin. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, kira-kira kalau andai Allah berkehendak dan mau di negeri ini itu corak beragamanya, corak Islamnya sama semua, NU semua, kira-kira Allah mampu tidak hadirin dijadikan negeri ini satu corak Pak? Mampu sekali. Atau dijadikan semuanya Salafi semua, kira-kira mampu tidak Allah? Mampu sekali. Atau Muhammadiyah Persia, Allah mampu itu. Tapi perhatikan hadir ayat ini. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah berkehendak menjadikan kalian menjadi umat yang satu, semua menjadi hamba yang beriman, tidak ada yang kufur kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Hadirin, walakin liyabluwakum fima atakum. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita bertanya kenapa sih Islam itu macam-macam, harus ada Islam NU, harus ada Islam Muhammadiyah, harus ada Islam Salafi. Hadirin Bapak Ibu semua, itu bukan aliran, mereka itu muslim, mereka itu sama muslim seperti kita. Hadirin, apa hikmahnya kenapa Allah hadirkan Islam yang beragam ini? Selama tadi bukan masalah-masalah yang memang hadirin, masalah-masalah yang qat'i berbedanya, maka itu harus dimaklumi bersama. Allah sampaikan liyabluwakum fima atakum, karena Allah hendak menguji kalian terhadap apa yang Allah berikan. Allah hendak menguji kedewasaan kita Pak, ketika berbeda. Orang-orang NU dengan orang-orang Salafi akan terlihat hadirin Bapak Ibu semua, kedewasaannya, ketulusan hatinya, hadirin, kemuliaan ilmu dan akhlaknya itu ketika berbeda pendapat akan terlihat. Bapak Ibu semua, kita akan terlihat mulianya ketakwaan kita kepada Allah ketika kita berbeda pendapat dengan saudara kita. Itu akan terlihat Pak, akhlak mulianya. Fastabiqul khairat ilallah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan kepada Allah. Biarkan NU berlomba-lomba dengan kebaikannya, Salafi Muhammadiyah berlomba-lomba dengan kebaikannya. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kalau saya tanya Pak,
andaikan misalnya ada orang hadirin, dia tidak suka dengan salafi. Salafi itu kira-kira apakah ada tidak hadirin kekurangannya Pak? Ada. NU ada kekurangannya Pak? Muhammadiyah ada? Persis atau semuanya hadirin Bapak Ibu semua? Mana kelompok yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semua punya bagian kekurangannya masing-masing Pak. Hadirin, justru hikmahnya Allah hadirkan keragaman ini tadi untuk mendewasakan ketika kita berbeda pendapat, dan nanti kata para ulama supaya Islam ini tidak bersifat rigid hadirin, tapi dinamis Pak. Karena terbuka sekali. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, ini saya berikan catatan dulu. Ini kata ittifaq ahlus sunnah, tapi kita harus sepakati dulu hadirin. Memang seluruh ulama Bapak Ibu semua hadirin ini menyampaikan tentang istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ya, terkadang setiap kelompok mereka mengklaim satu sama lain tentang ahlus sunnah wal jamaah. NU paling merasa paling aswaja, begitu pula Salafi ahlus sunnah wal jamaah, begitu pula Persis paling merasa ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tapi kita harus pahami ahlus sunnah wal jamaah itu ada kesepakatan yang para ulama itu tidak akan mungkin berbeda pendapat. Pertama, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu sepakat Pak. Ada yang mengingkari sunnah Nabi pasti menyimpang. Kedua, mengikuti dan memuliakan para sahabat Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mungkin hadirin merendahkan, karena awal mula sejarah adanya ahlus sunnah wal jamaah pun sebagian para sejarawan mengatakan karena mulainya munculnya orang-orang Syiah yang mencela para sahabat Nabi SAW. Hadirin, ketiga, menjauhi bid'ah. Para ulama sepakat ahlus sunnah wal jamaah itu menjauhi bid'ah. Yang hanya berbeda itu adalah terkait dengan konsep bid'ah. Dulu saya pernah sampaikan ya, ada para ulama yang memperluas makna bid'ah seperti Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab Riyadhus Shalihin hadirin ya, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka adalah para ulama yang memperluas makna bid'ah. Bahkan kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Al-Qawaid Al-Kubra, bid'ah itu ada bid'ah wajib, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, ada bid'ah mubah. Tergantung bid'ahnya yang mana. Pak Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada para ulama yang mempersempit makna bid'ah. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama ini, itu adalah bagian dari penyimpangan, dan setiap penyimpangan itu berada di dalam neraka. Mereka lebih berhati-hati. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, para ulama yang mempersempit makna bid'ah. Nih Bapak Ibu semua yang oleh Allah, dari konsep bid'ahnya sepakat Pak, tapi batasan bid'ahnya, konsep bid'ahnya para ulama berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya jangan heran kalau misalnya ada satu ulama yang menganggap ini bid'ah, ada ulama yang tidak menganggap bid'ah. Kemarin saya sampaikan hadis terkait dengan kedudukan perayaan Maulid Nabi SAW. Hadirin, Imam As-Suyuti menulis satu kitab mendukung perayaan Maulid Nabi selama itu baik dalam sunnah ada. Imam Tajuddin Al-Faqihani berbeda. Beliau menulis satu kitab tidak setuju dengan perayaan Maulid Nabi karena tidak ada dasarnya dari Nabi. Nah, tapi untuk menjauhi bid'ah sepakat, tapi takaran bid'ahnya, konsep bid'ahnya ini yang berbeda di kalangan para ulama. Kemudian yang keempat, mengutamakan al-jamaah. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu justru hadirin Bapak Ibu semua itu mengutamakan al-jamaah. Kan hadis yang terkenal hadirin tentang hadis al-jamaah. Al-jamaah itu kan kata para ulama yang disebut dengan as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam Pak. As-sawadul a'zam itu. Ini makanya kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kalau kita tanya siapa ahlus sunnah wal jamaah itu, pertama para ulama tauhid, baik dengan hadirin dengan madhab akidahnya, baik Maturidiyah, Asy'ariyah, Atsariyah. Hadirin, mereka itu adalah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama fikih, 4 fikih madhab yang terkenal, baik Hambali, Hanafi, Syafi'i, hadirin Maliki. Ulama-ulama hadis, ulama adab nahwu dan sharaf, ulama qiraat Al-Qur'an, ulama para zuhud, tasawuf, para mujahidin, bahkan masyarakat umum yang mengikuti para ulama. Kalau kata Al-Baghdadi, mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin Bapak Ibu semua, bagi saya Pak, ada perbedaan hadirin antara NU, Salafi, Persis dengan NU atau Muhammadiyah dengan siapapun, selama tadi bukan masalah-masalah qat'i, hadirin, ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua oleh Allah, ya, ini kita harus pahami istilah ikhtilaf. Apa yang dimaksud dengan ikhtilaf itu? An ya'khudha kullu wahidin tariqan ghaira tariqin al-akhar fi halihi aw qalihi wal khilaf a'ammu min ad-didd li'anna kulla diddaini mukhtalifan wa laysa kulla mukhtalifaini diddaini. Ikhtilaf itu ketika seseorang mengambil jalan yang tidak diambil oleh jalan yang lain. Hadirin. Tapi nanti para ulama ada yang membedakan. Ada istilah ikhtilaf, ada istilah khilaf. Ikhtilafiyah dengan khilafiyah. Kalau ikhtilafiyah, perbedaan-perbedaan yang itu bisa ditolerir, Pak. Hadisnya sama, Qur'annya sama, hanya para ulama berbeda, hadirin, menetapkan satu hukum. Hadisnya sama, tapi bisa jadi berbeda memahami satu hukum. Hadirin, sebagai contoh, Bapak Ibu semua, dulu saya pernah sampaikannya dalam Al-Quran. Misalkan hadirin, Allah kan sampaikan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Bapak Ibu semua di sini yang mengusap kepala ketika berwudu, caranya gimana, Pak? Bapak-bapak, para ulama itu berbeda dalam batasan minimal ketika mengusap kepala, Pak. Kata Malikiyah, wamsahu biru'usikum, huruf bi dalam ayat itu bi-nya litaukid, menguatkan. Maka batasan minimal adalah sebagaimana di dalam hadis, yaitu dia mengusap dari depan, kemudian ke belakang, baru ke belakang lagi. Nah, itu batasan minimalnya. Itu kata Malikiyah. Berbeda dengan ulama-ulama Hanafiyah. Enggak. Kata Hanafiyah, bi di situ lil ilsaq, menunjukkan menempel. Wamsahu, usaplah, bi itu menunjukkan lil ilsaq, tangan menempel. Selama tangan ini sudah menempel ke kepala sebagiannya, maka itu menunjukkan sah, batas minimalnya. Kemudian kata ulama-ulama Syafi'iyah, enggak, bi di situ bukan bi lil ilsaq, bukan bi lit taukid, huruf bi di situ maknanya lit tabaid, sebagian saja. Makanya bagi ulama Syafi'iyah, mereka kalau wudu ambil air cukup di keninya saja, bagian atasnya saja. Kemudian dianjurkan 3 kali. Karena bagi mereka batas minimal mengusap kepala itu minimalnya seperti itu. Meskipun ulama Syafi'iyah sepakat kalau ada orang berwudu sampai ke belakang tentu itu sah. Cuman minimalnya itu berbeda pendapat. Ayatnya sama, hanya para ulama berbeda memahami huruf bi dalam ayat itu. Hanya beda huruf bi, Pak. Ayatnya sama. Nah, itu yang disebut dengan ikhtilaf. Nah, kata para ulama ada perbedaan, hadirin, yang itu tidak bisa ditolerir, Pak. Perbedaannya seperti Ahmadiyah menganggap ada nabi baru Mirza Ghulam Ahmad. Perbedaannya Syiah, perbedaannya Lia Eden. Ini yang disebut dengan khilafiyah, hadirin. Makanya kita, dan ini memang biasanya santri yang memahami mana bagian-bagian dhanniyat, mana bagian-bagian qat'iyat, mana yang bagian nazari, mana yang bagian daruri, mana yang bagian mutaghayyirat, mana bagian yang thawabit. Hadirin, mana yang bagian al-ma'nu minad darurah, yang itu para ulama hadirin tentang kewajiban sholat 5 waktu, rukun iman, rukun Islam, penetapan nabi terakhir, jumlah rakaat dalam sholat wajib, itu masalah-masalah qat'i tidak berubah, thawabit tetap. Hadirin, al-ma'lum minad din bidururah,
Jangankan para ulama, orang-orang awam pun tahu, hadirin Bapak Ibu semua, zina itu haram. Tapi ada bagian-bagian yang itu hadisnya sama, hadirin, tapi ternyata para ulama berbeda memahami. Tapi itu pun tidak sembarang, hadirin. Ada kaidah bahasanya, ada kaidah usul fikihnya, ada kaidah ilmu hadisnya, ada kaidah ulumut tafsirnya. Para ulama tidak sembarang mereka memahami satu ayat dan hadis, hadirin. Dan ketika berbeda dalam masalah-masalah tadi sawabit yang harusnya sudah tetap, berbeda dalam masalah al-ma'lum minad din bidarurah, berbeda dalam masalah-masalah qat'i yang harusnya sudah pasti, maka ini dipastikan menyimpang dari ajaran agama. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, Bapak Ibu semua, antara saudara-saudara kita selama itu ikhtilafnya ini bisa dimaklumi, tidak boleh seorang, hadirin, dia menuduh saudaranya kemudian menyimpang. Idza hakamal hakim fajtahada, apabila seorang hakim, kata Nabi SAW, menetapkan satu keputusan, seorang ulama dia menetapkan satu ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, falahu ajran, maka bagi dirinya 2 pahala. Wa idza hakamal hakim fajtahada tsumma akhta'a, seorang ulama dia menetapkan ijtihad kemudian keliru ijtihadnya, maka bagi dirinya falahu ajrun wahid, dia tetap mendapatkan 1 pahala, kata Nabi SAW. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, nah ini berbeda antara ikhtilaf dengan khilaf. Kalau ikhtilaf itu jalannya berbeda tapi tujuannya sama, itu ikhtilaf, Pak. Jalannya berbeda, tujuannya sama. Sedangkan khilaf, jalan berbeda, tujuan berbeda, itu khilaf. Hadirin. Kemudian ikhtilaf bersandar kepada dalil. Yang disebut dalil itu, Bapak Ibu semua ingat, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya Sunnah, Pak. Dalil itu termasuk Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istishab, Mursalah. Itu dibahas dalam ilmu usul fikih, nggak sembarang. Hadirin, Syadzuz Dzari'ah, itu bagian jadi dalil. Hadirin, itu gak sembarang memahami. Tidak hanya Quran, kadang ada orang yang mana ayatnya, mana hadisnya. Dalil itu bukan hanya itu yang pokok. Tapi ada metode-metode para ulama yang para ulama itu gunakan untuk memahami, hadirin, tentang hukum-hukum yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baru ditempuh ijma, qiyas, istishab, maslahah mursalah dan sebagainya. Kemudian ikhtilaf itu buah dari rahmat, sedangkan khilaf itu buah dari bid'ah. Hadirin. Nah, kemudian kenapa para ulama terjadi ikhtilaf? Pertama, perbedaan potensi pribadi mujtahid. Hadirin, tentu kan berbeda-beda, Pak. Takaran keilmuan, informasi yang itu berbeda-beda. Berbeda memahami bahasa Arab. Hadirin, Bapak Ibu semua. Contoh yang paling mudah dalam masalah akidah, seorang memahami sifat-sifat Allah seperti yang telah saya sampaikan. Misalnya, Allah istawa 'alal arsy, beristiwa di atas arsy. Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Atau innallaha yabsutu yadahu bil-lail, Allah membentangkan tangannya di malam hari. Atau terkait dengan wajah Allah, para ulama memahami sifat-sifat Allah yang seperti itu seperti apa. Sebagian ulama memahami hakikat, sebagian ulama memahami majazi. Hadirin, secara bahasa berbeda. Paling mudah tadi ketika seorang memahami huruf bi, hadirin, termasuk kenapa para ulama berbeda tentang konsep bid'ah, Pak? Karena banyak isyaratnya. Saya contoh, Umar bin Khattab ketika pertama kali tarawih berjamaah, kan itu di zaman Umar, Pak. Umar tarawih berjamaah, kemudian hadir karena Umar memandang alangkah bagusnya kalau para sahabat itu sholat dari tarawih diimami oleh satu imam. Ini imam pertama kan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, hadirin radhiyallahu anhuma. Ketika beres sholat Nabi Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'atu hadi. Meskipun Umar ketika itu gak sholat di masjid, Pak. Umar itu sholatnya di rumah. Ya, tapi jangan anggapan Umar sholat di rumah itu karena pengen cepet-cepet sholat. Kalau kita di rumah itu pengen cepet-cepet sholat, Pak. Karena Umar ingin sholat lebih lama daripada apa yang ada yang di masjid itu. Nah, Umar ketika itu mengatakan nikmatul bid'atu hadi, sebaik-baiknya bid'ah itu ini. Kata Umar, itu sahih, hadirin sepakati.
Nah, para ulama memahami bid'ah. Kenapa para ulama memahami konsep bid'ah itu berbeda? Karena dari bahasa. Hadirin Bapak Ibu semua, untuk memahami bahasanya pun itu ada kaidahnya, Pak. Ini kalimat bid'ah itu bagian mana, Pak? Apakah hakikat majaz? Hakikat pun nanti dibagi. Ada hakikat lugawiyah, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah. Bid'ah ini hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah, hakikat urfiyah. Urfiyah tidak mungkin, berarti kemungkinan dua. Hakikat lugawiyah secara bahasa, hakikat syar'iyah. Bid'ah ini hakikat syar'iyah atau lugawiyah? Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Para ulama yang memahami ini bid'ah ini lugawiyah saja. Semua bid'ah itu jelek. Bid'ah di sini hanya secara bahasa, sesuatu yang baru saja. Sebagian ulama enggak. Ini bid'ah itu bid'ah syariah. Umar bin Khattab memberitahu berarti ada bid'ah yang baik dalam agama ini selama tidak bertentangan dengan yang pokok. Hanya berbeda memahami kata bid'ah. Hadirin, para ulama berbeda konsep bid'ahnya. Karena memang memahami bahasa Arab. Perbedaan latar kondisi dan zaman, hadirin. Seperti sampainya ilmu itu berbeda. Saya menemukan satu hadis, Bapak Ibu semua. Nih, dulu ketika saya baca karya seorang mufti Mesir, saya lupa lagi nama kitabnya nih. Kitab kecil tapi bagus sekali. Ada satu riwayat tadi. Satu waktu Bapak Ibu semua, Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh seorang hadir. Ditanya oleh seorang ini mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana hukumnya? Saya menikah dengan seorang perempuan, katalah laki-laki ini. Tapi belum berhubungan, Pak. Belum berhubungan suami istri. Ketika kami semenikah, kemudian dia belum berhubungan suami istri, dia jatuh cinta kepada ibunya, Pak. Karena dia lihat ternyata ibunya lebih cantik. Ini ada riwayatnya, Pak. Kemudian dia akhirnya ceraikan istrinya. Dia ceraikan istrinya karena dia merasa belum berhubungan suami istri dengan istrinya. Dia menganggap bahwa berarti boleh menikah dengan ibunya, Pak. Akhirnya dia menikahlah dari. Bagaimana hukumnya? Kata Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan boleh. Kebetulan Abdullah bin Mas'ud ketika itu memang domisilinya, hadirin, itu tidak di Madinah, misal. Akhirnya satu waktu Abdullah bin Mas'ud ya datanglah beliau ke Mekah, bertemu dengan para sahabat yang lain, berdiskusi tentang agama. Ini ada kasus, ada orang di daerah saya, dia sudah menikah, kemudian karena dia jatuh cinta kepada ibunya, dia ceraikan, kemudian dia menikah dengan ibunya. Kan kalau hadirin, kalau sudah berhubungan suami istri, itu kan haramnya haram abad, Pak. Selamanya gak boleh belum menikah. Dengan mertua itu gak boleh, hadirin. Nah, ketika bertanya kepada para sahabat yang di Mekah, mereka mengatakan gak boleh. Meskipun dia belum berhubungan suami istri, belum berhubungan suami, tetap haramnya sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pulang ketika itu, Pak. Kemudian dicari orang itu, mana orang yang kemarin tanya kepada kemudian ceraikan istrimu itu, maksudnya ibunya yang tadi, Pak. Karena hal haram. Nah, para ulama bisa jadi berbeda pendapat itu karena memang, hadirin, informasi yang datang itu berbeda-beda, hadirin. Latar kondisi dan zaman, hadirin. Kemudian perbedaan memahami nas yang dhanni, perbedaan mengakui kehujahan sebuah sumber tasyri tadi, hadirin. Untuk yang 4, masadirul ahkam, sumber hukum dalam Islam, Quran, sunnah, ijma, qiyas, para ulama sepakat. Tapi di bawah itu tadi istishab, masalah maslahah mursalah, syadzuz dzari'ah. Kemudian di bawah itu para ulama berbeda pendapat. Syar'u man qablana, itu berbeda pendapat. Yang 4 ini sepakat para ulama, tapi di bawah itu para ulama berbeda. Seperti menetapkan, hadirin, contoh istishab. Kalau ada satu hukum, Bapak Ibu semua, yang itu tidak dijelaskan hukum itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, ijma pun tidak ada, qiyas pun gak bisa, kira-kira sesuatu itu boleh atau haram? Hadirin, sesuatu itu gak ada, Pak. Dalam Quran gak ada, hadis gak ada, ijma para sahabat gak ada, dipakai metode qiyas pun gak bisa. Kira-kira hukum asal itu boleh atau haram? Para ulama beda pendapat, Pak. Hadirin, tentang istishab itu, yang satu tetapkan asal sesuatu itu haram dulu, enggak, tetapkan sesuatu asal itu boleh dulu. Para ulama pun berbeda pendapat.
bahkan terkait dengan kaidah-kaidah usul fikihnya. Termasuk perbedaan dalam aplikasi ilmu hadis. Hadirin, para ulama memahami hadis ini sahih, hadis ini enggak. Contoh hadirin, hadis tentang misalnya ketika para ulama memahami hadis Tolak bin Ali, Pak. Kan Tolak bin Ali itu seorang sahabat, dia sholat taraweh, beres sholat taraweh dia pulang, dia sholat lagi, Pak. Nah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menilai hadis itu hasan. Sebagian ulama yang lain hadis enggak, hadis itu dhaif. Dalam menetapkan hadis dhaif, hasan, sahih pun bisa jadi hadir para ulama itu berbeda pendapat dalam menetapkan itu. Hadis ini bertentangan tidak dengan hadis yang lain. Contoh misalnya, ketika seorang mengangkat tangan hadirin, dalam satu riwayat di atas dada. Hadirin. Satu riwayat hadirin ini di atas pusar. Satu riwayat atau bahkan mengangkat tangannya pun misalnya ketika mengangkat tangan sejajar dengan dada. Ada satu riwayat mengangkat sampai telinga, Pak. Allahu Akbar. Satu riwayat dada. Sebagian ulama lebih menguatkan yang ketika mengangkat di atas dada, sebagian ulama mengangkat bagian telinga. Bapak-bapak kira-kira madhab yang mana nih? Yang telinga, yang dada, Pak? Yang telinga, yang dada, Pak? Jadi kira-kira mana yang benar, mana yang salah? Atau dua-duanya benar? Sebagian ulama menguatkan yang kuat itu yang ini, di atas dada. Sebagian ulama yang ini. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menggunakan metode yang berbeda. Kata beliau, itu jadi isyarat bahwa batasan mengangkat tangan itu paling bawah di dada, paling atas di telinga. Itu kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lihat, Pak, para ulama berbeda karena memahami hadis yang berbeda. Hadirin, kecuali kalau ada yang mengangkat tangan sampai kieu, Pak. Nah, itu gak ada. Hadirin, itu gak ada. Nah, karena memang memahami hadis itu sendiri berakhirnya berbeda. Perbedaan dalam qawaid dan prinsip-prinsip tentang usul fikih, hadirin. Ya, memahami mutlak dan muqayyad terkait dengan hadis isbal, hadirin. Celana lebih dari mata kaki, Pak. Hadirin. Itu kan perbedaan mutlak muqayyad, Pak. Orang pun berdebat luar biasa, tapi ditanya mutlak muqayyad itu gak paham, Pak. Kan itu lucu juga. Terkait dengan mutlak muqayyad, sebagian hadis Nabi ada mengatakan bahwa yang memang haram. Sebagian hadis ada yang mengatakan hadis isbal itu Nabi memberikan isyarat minal khuyala, karena kesombongan. Ada tradisi di Arab ketika lebih hadirin pakaiannya lebih dari mata kaki, maka itu bagian dari kesombongan. Hadirin, sebagian ulama memahami mutlak apa adanya, ya pokoknya haram. Baik mau sombong mau tidak sombong, isbal itu haram. Seperti Imam Ibnu Hazm, hadirin Allahirim, yang menetapkan haram. Termasuk kalau kitab kontemporer Subulus Salam haram. Tapi sebagian ulama enggak. Kata Imam An-Nawawi, beliau dalam Riyadhus Shalihin termasuk dalam Ajma'ul, kata beliau isbal itu selama tidak sombong hanya sebatas makruh saja. Kalau Imam An-Nawawi nggak sampai berdosa seorang dia menggunakan pakaian lebih dari mata kaki, nggak sampai berdosa, kata Imam An-Nawawi, hanya makruh saja. Karena ada dalil-dalil yang mutlak, tapi ada dalil-dalil yang muqayyad, maka kemudian Imam An-Nawawi menggabungkan itu hanya sebatas makruh saja. Hadirin. Nah, kan dalam memahami isbal pun kadang orang sampai begitu mudah hadirin mengidentifikasi saudaranya lihat dari celananya. Kalau celananya sama-sama saya, saudara saya itu. Kan itu. Apalagi kalau saling mencela, Pak. Yang satu mencela misalnya. Nah, didinya mah cingkrang wae, siga kabanjiran wae. Itu, Pak. Itu. Ada orang yang memahami jenggot, hadirin Bapak Ibu semua, ini bagian sunnah ataukah apa? Memahami jenggot. Orang begitu mudah hadirin ya mencela, naudzubillah. Ada yang mengatakan, Pak, ya situ mah Pajero. Kenapa? Pasukan jenggot Rasulullah. Nah, itu kan nggak boleh, Pak. Ada orang yang mengatakan seperti itu, coba hadirin. Kan itu nggak pantas, Pak. Lisannya jelek sekali. Ya.
Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah. Nah, ada macam-macam ikhtilaf, ada ikhtilaf dalam ad-din, ikhtilaf dalam akidah, ada ikhtilaf dalam furu' ibadah. Kalau ikhtilafnya dalam pokok-pokok ad-din pasti menyimpang. Ikhtilaf dalam akidah pun, hadirin Bapak Ibu semua, dalam akidah pun ada bagian furu'nya, ada bagian cabangnya. Saya berikan contoh. Dulu saya diskusi dengan Sarparan, dengan pemuda Persatuan Islam di sini lain. Saya berikan contohnya. Nabi SAW ketika Mi'raj, ini bagian dari akidah, ketika Mi'raj ke langit, Nabi itu kira-kira melihat Allah ataukah tidak, Pak? Bagian akidah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa, hadis riwayat Muslim, hadis sahih, siapa yang menganggap bahwa Nabi SAW melihat Allah, maka dia sudah berdusta, kata Aisyah. Satu riwayat Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, ro'an Nabi Rabbahu, Nabi itu melihat Rabbnya ketika Mi'raj. Menurut bapak-bapak, kira-kira Allah, Nabi ketika Mi'raj itu melihat Allah ataukah tidak, Pak? Nah, kata Aisyah, hadirin, tidak melihat Allah. Kata Abdullah, ini padahal para sahabat yang berbeda, Pak. Para sahabat Nabi, tapi belum pernah sampai kepada kita. Abdullah bin Abbas kemudian mencela, menganggap, hadirin, cacat agama Aisyah. Aisyah pun belum pernah mencela itu, padahal dalam masalah akidah berbeda. Kalau Imam Ibnu Taimiyah, nah, beliau menggabungkan pendapat Aisyah dengan pendapat Abdullah bin Abbas, itu tidak bertentangan. Abdullah bin Abbas tidak mengatakan bahwa Nabi itu melihat dengan matanya. Nah, kalau Imam Ibnu Taimiyah, beliau menggabungkan dua pendapat ini. Tapi ada ulama yang justru membenturkan dua di sini. Mereka lebih memilih satu pendapat bahwa Nabi itu melihat Allah. Enggak, kata Aisyah, Nabi tidak melihat Allah. Sampai Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan itu berdusta. Dalam masalah akidah pun ada bagian furu-furunya, cabang-cabangnya, dan itu tidak diketahui oleh orang awam, Pak. Hanya diketahui oleh orang yang belajar. Ya termasuk bukan saya, para ulama. Saya pun nggak tahu, Pak, mana bagian ini furu, mana bagian ini. Saya pun belajar dari, baca saja dari para ulama. Nggak diketahui oleh orang awam. Ya termasuk saya, orang awam, saya hadirin. Gak diketahui. Terkadang ketika di bawah begitu hebat perdebatan itu, seperti perang Palestina dan Israel, Pak, perbedaan ikhtilaf fikih, hadirin. Nah, ini yang harus kita. Kemudian Bapak Ibu subhanahu Allah, bagaimana kita menyikapi ikhtilaf? Pertama, nih, harus membedakan terlebih dahulu apakah ikhtilaf itu tadi masalah qat'i dan masalah dhanni. Harus pisahkan. Kalau belum faham qat'i dan dhanni, mau tidak mau harus belajar. Kalau tidak mau belajar, diam lebih baik. Makanya kata Imam Al-Ghazali, hadirin Bapak Ibu semua, kenapa masyarakat itu banyak berselisih? Karena kata beliau, karena orang yang tidak tahu ilmunya ikut berbicara. Kata Imam Al-Ghazali, hadirin, lau sakata man lam ya'lam laqallal khilaf. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang yang tidak tahu itu diam saja, pasti perselisihan itu sedikit. Kenapa orang banyak berselisih? Karena orang berdebat tentang masalah fikih, tapi dia nggak belajar fikih dengan baik. Dia hadirin berdebat tentang masalah akidah, takwil, tafwid, pahamin, karena dia nggak belajar akidah dengan benar. Hadirin, karena itu, pahami qat'i. Bahkan para ulama kontemporer sudah banyak menulis, ada kitab Ats-Tsawabit wal Mutaghayyirat sampai 1000 halaman. Mana bagian-bagian agama yang ini yang tetap, mana bagian-bagian agama yang ini bisa berubah. Yang kedua, jika dalam persoalan qat'i usul ditemukan ada ikhtilaf, perbedaan, maka ikhtilaf itu pasti dipastikan bisa sesat. Ketiga, jika ikhtilaf yang terjadi dalam persoalan dhanni, furu, cabang, maka jangan pernah memvonis sesat, kafir, musyrik, ahli bid'ah kepada yang berbeda pendapat. Termasuk hadirin, saya, Bapak Ibu semua, saya tidak setuju dengan perayaan Maulid Nabi. Tapi saya tidak mau hadirin mengatakan saudara-saudara saya yang tidak merayakan Maulid Nabi kemudian kafir, sesat, enggak. Saya tidak setuju. Saya aktif di MUI, Pak.
Bapak sahabat saya di MUI, Ustaz ini ngisi nih, saya tanya dalam rangka apa? Kalau dalam rangka Maulid Nabi, Akang tahu kan saya tidak merayakan. Mereka memahami, tapi tidak menutup, meskipun kita berbeda, kita saudara satu sama lain, Pak. Bahkan saya menganggap mereka itu adalah kakak saya, orang tua saya. Mereka pun tetap menganggap saya tadi sebagai anak, sebagai adik. Hadirin ketika meskipun berbeda. Keempat, menentukan suatu persoalan itu masalah qat'i, usul dan dhonni harus benar-benar cermat. Ya tadi saya sampaikan, bahkan memilah dhonni dan qat'i pun itu hanya ulama yang paham. Hanya ulama yang tahu. Kelima, membiasakan budaya hikmah, bijaksana, mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Kalaupun mau berdebat, mujadalah billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan yang baik. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, nih saya hadirkan perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan seperti ini. Innas salaf akhta'a katsirun minhum fi hadhil masail. Para ulama salaf itu telah melakukan kekeliruan dalam beberapa masalah, Pak. Berbeda pendapat, ya mereka pun sama manusia biasa, mungkin salah dalam menetapkan ijtihad, Pak. Yang belajar dengan serius berpuluh-puluh tahun saja ada yang keliru, apalagi yang nggak belajar, kan gitu, Pak. Hadir. Kemudian wattafaqu ala adami takfir, tapi para ulama sepakat tidak boleh mengkafirkan satu sama lain kecuali yang sudah jelas kafirnya. Hadir. Mithlu man aqara ba'du sahabah an yakuna mayit yasma'un nida al-hayy wa anqara ba'duhum ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbah. Seperti halnya, hadirin, apakah mayit itu mendengar tidak suara orang yang masih hidup, Pak? Kalau bapak-bapak ziarah misalnya, hadirin. Kemudian, nah, ya ahli kubur itu, hadirin, mayit itu kira-kira mendengar tidak suara kita? Ketika misalnya kita datang, Pak, kepada ibu kita, Ibu, saya rindu sekali. Kira-kira dia mendengar tidak? Para ulama beda pendapat tentang itu. Termasuk tadi, seperti yang saya sampaikan, para ulama berbeda pendapat tentang Nabi itu melihat Allah ataukah tidak. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, nih syarat ikhtilaf itu. Jadi yang disebut dengan ikhtilaf tadi, pertama ikhtilaf masyru'. Ikhtilaf masyru' itu ikhtilaf yang bisa ditolerir. Sebaliknya ikhtilaf ghair masyru'. Nah, atau ada ikhtilaf sa'ig, ada ikhtilaf ghairu sa'ig. Yang kedua harus memiliki keahlian. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini sebenarnya agak panjang, Pak. Ini sisanya nanti lagi lah Ustaz. Ini saya tutup dengan adab ikhtilaf ini, hadirin. Nanti sisanya insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang kita bahas dulu. Kita lihat bagaimana para ulama salaf, Pak, mereka begitu indah sekali ketika mereka berbeda. Nah, ini saya sebagai penutup. Dengan demikian, apa saja adab ikhtilaf? Ini kata Muhammad Awamah, beliau dalam kitabnya, beliau menulis Adabul Ikhtilaf. Bagus sekali kitabnya. Tapi saya yang belum lihat terjemahnya, Pak. Ini bagus sekali andaikan kalau buku itu diterjemahkan. Pertama, kata beliau, tidak memvonis sesat bid'ah terhadap ikhtilaf masyru', ikhtilaf yang bisa dimaklumi tadi, Pak. Perbedaannya bahasa karena berbeda memahami hadis, memahami usul fikih, yang itu kaidahnya sudah ditetapkan. Kemudian menjelaskan akar permasalahan dan perbedaan dengan menyebutkan dalil dan disertai sifat amanah, jujur dan dalil. Seperti tadi, Pak, saya, Bapak Ibu semua, saya tidak merayakan Maulid Nabi, tapi kan saya pun harus jujur, Pak, bahwa ada ulama besar, ada kitabnya, ada kaidahnya, yang para ulama kemudian lebih memilih untuk merayakan Maulid Nabi. Harus jujur. Kalau saya mau, Bapak Ibu semua, udah bapak-bapak pokoknya jangan merayakan Maulid Nabi, bid'ah. Kalau saya mau seperti itu, begitu mudah sekali, hadir. Tapi harus jujur, kata Muhammad. 3, tidak terlarang dalam syariat mengamalkan pendapat yang berbeda jika dibutuhkan. Itu gak terlarang, hadir. Selama tadi itu adalah bagian-bagian dari dzanniyah. Keempat, jika keadaan menuntut untuk menolak ikhtilaf, maka tolak dengan penuh adab, dengan niat untuk menasihati, menjelaskan kebenaran, mensucikan diri, menghilangkan jauh dari keangkuhan, tidak hendak merendahkan derajat orang lain. Kalaupun mau berbeda, ya diskusi tentang ilmiah. Bagi saya, isbal itu seperti ini, itu.
tapi tidak merendahkan. Ya saya pun pahami kalau misalnya kamu berbeda, ya saya tidak bisa memaksa, dan saya pun memahami sekali memang para ulama berbeda dalam hal itu. Kan itu dengan adab, tidak merendahkan. Hadirin. Baik Bapak Ibu semuanya oleh Allah, nih hanya itu mungkin pada subuh kali ini. Untuk sisanya insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang. Ini termasuk contoh-contoh ikhtilaf, 10 kriteria aliran sesat, kemudian teladan-teladan dari para ulama, bagaimana para ulama sejak dulu hadirin itu sudah berbeda pendapat. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Terima kasih.